Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ainani SPD MPD selaku dosen mata kuliah prosa dan fiksi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini perkenalkan, nama saya Marfu'ah, Prodi Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sosiologi sastra dalam novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah. Analisis novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah yang ditekan oleh Erlangga pada tahun 2012 menurut Endra Swara. Sosiologi sastra adalah cabang penelitian yang bersifat reflektif. Dalam analisis novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah memakai pendekatan sosiologi sastra. Peneliti ini banyak diamati oleh peneliti yang ingin melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah untuk mendeskripsikan unsur-unsur pada novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah. Adapun alasan penelitian mengaji interaksi sosial pada novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah sebagai objek kajian yang diteliti. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Novel Pelabuhan Terakhir karya Qoidah merupakan novel yang mengaji tentang interaksi sosial, tidak hanya menyangkut hubungan antar individu maupun antar kelompok, tetapi juga bisa mengubah atau memperbaiki perilaku individu atau kelompok manusia lainnya. Penulis memilih menganalisis Pelabuhan Terakhir karya Qoidah dengan pendekatan sosiologi yang berhubungan kehidupan masyarakat akan dampak melalui karya sastra ini dan dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adapun sinopsis judul Pelabuhan Terakhir penerbit Erlangga pada tahun 2012. Zahra adalah seorang perempuan yang bekerja di SLM, Sadayawala, lembaga masyarakat. Dia selalu dituntut oleh orang tuanya untuk segera menikah karena dia anak satu-satunya, tetapi dia tidak mau menikah karena dia lebih mementingkan karirnya daripada keluarganya, dan dia juga melihat di lingkungan sekitar dan permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan yang selalu teraniaya oleh kaum laki-laki, disakiti oleh suaminya suka selingkuh, memukul istrinya, dan mengkhianati dan tidak bertanggung jawab. Dia juga pernah mengalami di waktu duduk di bangku SMA. Dia pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Alfon yang tega mengkhianati karena selingkuh di belakang Zahra. Jadi dia juga ikut terpengaruh oleh lingkungan sekitar untuk tidak mau menikah. Oleh karena lingkungan sekitar untuk tidak mau menikah, dan dia juga berpikiran kalau ibunya sakit stroke karena ulah ayahnya. Setelah pengalaman dan kejadian, karena tanpa menikah dia juga bisa menghasilkan uang dan menghidupi dirinya sendiri dan membahagiakan keluarganya. Untuk hari tua juga sudah dia pikirkan kalau dia bersuami dan mempunyai anak. Dia ambil saja anak angkat untuk mengurus dia di hari tua nanti. Dia berpikiran kalau menikah itu hanya membuat dia jadi masalah besar. Seorang istri harus menyiapkan pakaian, mereka membuat makanan untuk dan lainnya. Ayah selalu membahas perjodohan dengan Ipung karena Zahra bosan dengan pertanyaan ayah tentang perjodohan itu. Dia memutuskan untuk pindah kerja dari Jakarta ke Jambi. Kebetulan ada yang menawarkan pekerjaan tanpa berpikir panjang. Zahra pun langsung menerima tawaran pekerjaan. Pada akhirnya dia pun sampai ke Jambi. Dia akan kenalan dengan teman satu kantornya yang bernama Sultan, dan Sultan menawarkan pekerja kepadanya untuk mengintari kota Jambi. Lelah mengintari kota Jambi, Sultan pun menghentikan motornya di depan masjid. Ternyata Sultan merupakan seorang muslim yang sangat pada agama dan kewajibannya, dan Sultan bertanya pada dia, "Kamu Islam kan?" Dia pun terngangap mendengar kalimat itu sebagai sebuah setelan untuk Zahra. Dililitkan dan membentuk kawat, Sultan dan Zahra membuat
tenda di tengah-tengah hutan untuk beristirahat. Sultan mengajaknya ke rumah dan untuk beristirahat. Adapun hasil pembahasan, analisis novel Pelabuhan Tak Kaya Koida. Sosiologi sastra merupakan pendekatan tahap sastra mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Menyatakan bahwa pendekatan sosiologi sastra adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dengan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk menelaah masalah sosial yang ada dalam karya sastra dan dapat juga dianggap sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis pendekatan sosiologi menyatakan sosiologi sastra analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat, maka model analisis yang dapat dilakukan menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang pernah terjadi. Pada umumnya disebut aspek-aspek intrinsik. Adapun unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur yang secara langsung serta membangun cerita. Unsur tersebut secara faktual akan jumpai jika seorang pembaca karya sastra. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, alur, plot, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Selanjutnya itu tema, menyatakan bahwa tema merupakan makna keseluruhan yang didukung oleh cerita dengan sendirinya. Tema akan tersembunyi di balik cerita yang mendukungnya. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan opening, cenderungan, dan visi pengarang terhadap tema yang akan ditemukakan. Yang ketiga, alur. Alur merupakan cerminan atau bahkan merupakan perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang keempat, latar. Latar tempat yang terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. Tokoh dan penokohan menyatakan bahwa tokoh menunjukkan itu perilaku, misal jawaban pertanyaan siapakah tokoh utama novel. Sedangkan yang keenam itu sudut pandang, bahwa menyatakan sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Yang selanjutnya untuk intrinsik, menyatakan unsur intrinsik adalah unsur yang berada karya sastra itu tetapi secara tidak langsung mengakui bangunan dan sistem organisme karya sastra. Unsur intrinsik adalah yang berada di luar karya sastra yang ikut mempengaruhi penciptaan karya sastra, yaitu pengarang dan realitas objek. Pengarang adalah unsur utama dan dominan dari unsur intrinsik fiksi. Pengaruhi karya sastra seperti tata nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat, ideologi masyarakat, konvensi budaya, konvensi sastra, konvensi bahasa dalam masyarakat, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian pada bab ini akan diulang tentang deskripsi, data, analisis yang faktor sugesti. Hambatan yang berikut yaitu sugesti akan diterima oleh orang lain tanpa adanya berdasarkan data satu. Yang data satu, di dalam sholat hatiku terasa mengapung keringan rasa yang berdamai sekali. Ku sebagai mendapatkan air pelenggah hausan menyiram kesengkaraan, dan tanpa kusadari Salma ini melekat di hidupku. Usai sholat tiba-tiba aku ingat Sultan dan berpikir pula ingin melihat seperti cewek baik-baik di hadapannya nanti. Data 3, setengah jam lalu menelpon di ruangan tengah berdari memutuskan lamunanku. Ternyata untukku dari ayah. Semula ku pikir ayah hanya ingin menyatakan kabarku, tapi detik berikutnya hatiku ngilu sebagai hantaman palu besar. Ibu masuk rumah sakit, ibu terkena stroke lagi. Berdasarkan data 3,
kutipan, maka terlambatnya sebuah fakta imitasi yang dilakukan tokoh Zahra kepada tokoh Sultan ketika tokoh Sultan dihadapi beberapa masalah. Data selanjutnya, hari ini Siska masih bertutur manis tentang Arya. 1 semester lagi studi cowok itu selesai dan mereka akan menikah. Semoga kisah cinta kedua berakhir happy ending. Aku tahu bagaimana sepak terjajak cowok cowok kutu butu itu. Dia laki-laki yang paling tulus dan baik hati yang pernah aku ketahui. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil deskriptif dan analisis pembahasan di atas dari interaksi sosial dalam novel Pelabuhan Terakhir Kaya Koida ini dapat disimpulkan bahwa novel ini menceritakan seorang perempuan yang tidak mau menikah karena di lingkungan dia tinggal banyaknya masalah yang terjadi karena perempuan-perempuan yang sudah menikah yang disakiti oleh suaminya, seperti suaminya yang tidak suka selingkuh, suaminya yang tidak bertanggung jawab, suka memukul istrinya, dan Zahra pun pernah mengalami di waktu SMA. Dia pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Alphonse yang tega mengkhianati Zahra. Zahra pun jadi takut untuk menikah karena dia terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Karena dia bekerja di SLM, dia yang menyelesaikan segala masalahan terhadap kaum perempuan yang teraniaya oleh suaminya. Dia berpikir bahwa lelaki memiliki jajaran sifat negatif. Tokoh Zahra yang terinspirasi dari tokoh Sultan yang berhubungan dengan kewajiban sebagai umat Islam. Tokoh Zahra meniru perbuatan dan yang dilakukan oleh tokoh Sultan. Tokoh Sultan yang taat pada agama membuat Zahra ingin seperti Sultan. Ditambah lagi ketika tokoh Zahra mendapatkan musibah, terdengar ibunya masuk rumah sakit, dia sholat. Tokoh Sultan uji kesabaran, ternyata tokoh Zahra sabar menghadapi segala persoalan hidupnya ketika mengingat ucapan Sultan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Zahra kita hanya perlu mensyukuri apa yang selama ini kita dapat. Perempuan mereka akan dikenakan sanksi. Tokoh Zahra simpati kepada Sultan. Yang semua laki-laki ini memiliki sugesti. Tokoh Zahra yang melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini tokoh Zahra tidak pernah melaksanakan kewajibannya, maka tokoh Zahra selalu merasakan gersang, suram, dan tidak tenang. Ditambah lagi masalah penciptaan yang lalu menjadi sandungannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.